أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربهم
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه kewajiban memaksimalkan ketaatan kita kepadanya. Kemudian pada malam hari ini sebagaimana biasanya kembali kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang kita kaji dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada pembahasan kita yang lalu kita telah selesai dari pembahasan bab yang ke-11, yaitu tentang pelaksanaan sholat dalam kondisi perang yang disebut dengan sholatul khauf. Maka pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-12, fi sholatil idain. Pembahasan tentang sholat id atau sholat dua hari raya. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama tentang hukum dan dalil pensyariatan sholat id atau sholat hari raya. Kemudian syarat-syarat pelaksanaannya. Kemudian tempat pelaksanaan sholat id, waktu pelaksanaan sholat id, tata cara pelaksanaannya, pelaksanaan khutbah pada sholat id, kemudian apakah sholat id itu kalau kita tertinggal tidak dapat melaksanakannya, ketinggalan, apakah bisa diqadha, diganti. Kemudian yang terakhir sunnah-sunnah yang disunnahkan kepada kita untuk kita lakukan pada hari id, pada dua hari raya tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab ini dikatakan yang dimaksud dengan al-idan, ya, huma, dua hari raya itu apa? Yang dimaksud dengan dua hari raya itu adalah Idul Adha wa Idul Fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyah, dan keduanya itu memiliki atau telah ditetapkan munasabah, ketetapannya dalam syariat. Fa'idul Fitr, Idul Fitr bimunasabah intiha'il muslimina min siyami syahr Ramadan, mutasabahnya ya, bertepatan dengan selesainya kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ya. Makanya disebut Id Al-Fitr. Al-Fitr itu artinya makan, ya. Jadi Al-Fitr itu artinya makan, ya. Jadi karena sebulan penuh, ya, sebulan penuh
sebelum Idul Fitri, pagi harinya itu kita dilarang untuk makan. Maka Idul Fitri itu adalah hari raya di mana ditandai dengan bahwa pada hari itu kita dibolehkan kembali untuk makan pada pagi hari, ya. Makan pada pagi hari, ya. Makanya dalam bahasa Arab makan pagi itu namanya al-fatur, ya. Al-fatur, makan pagi itu al-fatur, ya. Maka disebut dengan Idul Fitr. Wal adha bimunasabati ikhtitami asyri dzil hijjah. Sementara Idul Adha itu munasabahnya, penetapannya itu ditandai dengan selesainya kita menjalani 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wa summiya idan. Kenapa disebut dengan al-id? Kenapa disebut dengan id? Id itu berasal dari kata ada ya'udu audan wa ida, ya. Artinya apa? Artinya ya'ud, karena dia selalu berulang kembali, ya. Berasal dari kata ada ya'udu auda. Id itu artinya sesuatu yang berulang, ya. Wa yatakarraru fi waqtihi, dan pada waktunya, ya, kita melakukan hal yang sama. Maka disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha, karena setiap tahun pasti berulang, ya, munasabah pelaksanaan kita melaksanakan hari raya itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, apa hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan apa dalilnya? Para ulama kita mengatakan Salatul Id fardu kifayah. Salat Id itu adalah fardu kifayah. Itu pendapat yang pertengahan yang mengatakan bahwa salat Id itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian para ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan tidak sedikit para ulama mengatakan fardu ain, wajib bagi setiap orang. Maka pendapat pertengahan mengatakan hukumnya itu adalah fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata al-itsm 'anil baqin. Kalau sekelompok kaum muslimin telah melaksanakannya, maka tidak ada dosa bagi yang selainnya, ya. Wa idza tarakat minal kul wa idza turikat minal kul athimal jami'. Tapi kalau semuanya meninggalkan, ya, semuanya meninggalkan salat Idul Fitri ini atau Idul Adha ini, maka seluruh kaum muslimin yang berada pada tempat itu mendapatkan dosa. Kenapa? Karena Idul Fitri dan Idul Adha ini li'annaha min sya'airil Islam adh-dhahirah. Karena diantara bentuk syiar Islam yang sangat jelas. Jadi syiar-syiar Islam ini, ya, syiar itu artinya tanda, identitas, ya, tanda-tanda keislaman. Salah satu diantara identitas keislaman itu adalah, ya, salat Id, ya, merupakan syiar Islam yang sangat jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wali annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan dua salat, ya, pada 2 hari raya ini, ya, secara kontinu, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat yang datang setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa perbuatan ini atau ibadah ini merupakan ibadah yang memiliki hukum, status hukum yang wajib, ya.
karena ditinjau dari berbagai segi ini. Syiar perbuatannya dilakukan terus-menerus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat. Bahkan waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta an-nisa illa annahu amara al-huyyat bi'tizali al-musalla wa hadha mimma yadullu ala ahammiyatiha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan pelaksanaan salat Id ini bahkan kepada wanita. Bahkan kepada wanita. Ya. Kalau salat berjamaah, Rasulullah katakan untuk salat berjamaah bagi wanita, rumah mereka lebih afdal. Ya, rumah mereka lebih afdal daripada masjid. Ya. Untuk salat berjamaah, Rasulullah SAW mengatakan rumah mereka itu lebih afdal bagi para wanita. Tapi untuk salat Id, Rasulullah perintahkan wanita untuk keluar. Bahkan lebih daripada itu, bahkan wanita-wanita yang berhalangan, al-huyyat, wanita-wanita haid. Ya. Jadi tidak benar kalau pada hari Id itu wanita-wanita haid itu mengatakan saya tidak perlu salat Id. Tidak. Rasulullah perintahkan kepada sampai pada wanita yang haid untuk keluar, ikut melaksanakan, menyaksikan, bukan melaksanakan, menyaksikan pelaksanaan salat haid, maka salat Id. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa amara illa annahu amara al-huyat bi'tizalil musalla, tetapi wanita yang haid itu menyingkir, tidak dekat-dekat dengan tempat salat, tapi disuruh untuk keluar, disuruh untuk menyaksikan pelaksanaan salat Id itu meskipun tidak ikut melaksanakan salat Id itu. Maka semuanya ini menunjukkan bahwa salat Id ini memiliki kedudukan yang strategis, memiliki pahala yang sangat agung, ya. Ya, karena sudah dijelaskan tadi li'annaha idza amara biha li'annaha idza amara atau umira bihan nisa ma'annahunna lasna min ahli al-ijtima'. Padahal wanita itu bukan orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang diperintahkan untuk berjamaah. Para wanita itu kan tidak pada salat jamaah, tidak juga pada salat Jumat. Ya, meskipun kalau mereka hadir tidak boleh dilarang, dan kalau mereka sudah hadir pada sholat Jumat tidak perlu mengulangi untuk melaksanakan sholat duhur. Tapi khusus sholat Id Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk keluar, ya, untuk menyaksikan sholat bersama dengan kaum muslimin. Bahkan wanita-wanita yang haid. Nah, kalau seperti itu arahan daripada syariat kita kepada para wanita, apalagi kepada para wanita saja diperintahkan seperti itu, bahkan sampai wanita yang haid, maka bagaimana dengan laki-laki yang memang secara hukum asalnya laki-laki itu diperintahkan untuk sholat berjamaah, bahkan masuk dalam kategori ahlul jum'ah. Ya, kita ini laki-laki wajib hukumnya untuk menghadiri satu sholat setiap pekan, yaitu sholat Jumat, ya, yang memang merupakan miniatur dari sholat Id, ya, miniatur dari sholat Id. Jadi kalau kita wajib hukumnya untuk hadir sholat Jumat, maka penekanannya menjadi lebih ditekankan lagi pada hari Idul Fitri yang cuma 2 kali dalam setahun. Maka di sini dalam kitab ini dikatakan wa min ahlil ilmi man yuqawwi kaunuha fardhain. Bahkan di antara sebagian para ulama ada yang menguatkan bahwa hukum salat Id itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Itu pendapat sebagian para ulama, dan termasuk diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan
salat Id itu bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Artinya fardu ain itu sama dengan pelaksanaan salat wajib yang 5 waktu, ya, yang apabila kita tidak melakukannya maka kita terkena atau terancam mendapatkan hukuman dan berdosa jika kita meninggalkannya tanpa ada alasan sebab udzur, ya, yang dibenarkan di dalam syariat. Ya, jadi seperti itu, ya, kita memahami hukum daripada sholat Id. Maka jika tidak ada uzur, seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat Id. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, syarat sholat Id. Apa saja syaratnya? Di sini dalam kitab ini dikatakan wa min ahammi syurutiha, ya. Kalau kita mengatakan syaratnya terkait dengan pelaksanaan sholat Id, ya, karena syarat sahnya sholat kan kita sudah tahu apa syaratnya sahnya sholat, ya. Nah, terkait dengan sholat Id ini ada syarat-syarat khususnya. Ada 3 yang sangat penting terkait sholat Id. Yang pertama adalah dukhulul waqt, masuknya waktu, ya. Kemudian sebentar, ya, waktunya kita akan jelaskan, ya, kapan pelaksanaan waktu sholat Id. Jadi kalau kita mengatakan syaratnya adalah masuknya waktu, maka tidak boleh dilakukan sebelum atau setelah selesai waktu pelaksanaan itu. Kemudian yang kedua, wa wujudu al-adad al-mu'tabar, ya. Harus ada jumlah yang cukup mu'tabar, sama dengan sholat Jumat, ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Wal istitan, al-istitan itu artinya seseorang itu berstatus mukim di tempat itu, ya, mukim di tempat tersebut, ya. Maka di sini dikatakan tidak boleh sholat sebelum waktunya dan tidak boleh, ya, minimal jumlah, ya, minimal jumlah orang yang melakukan sholat Id itu paling sedikit berapa orang? 3 orang, ya. Jadi kalau di satu kampung tidak ada laki-laki kecuali jumlahnya 3 orang, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Id, ya. Kemudian wala tajibu 'alal musafir ghairi al-mustautin, dan tidak wajib bagi seorang yang musafir yang tidak beristitan, tidak berstatus mukim, ya, bertempat tinggal di tempat itu. Nah, ini 3 syarat yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian pembahasan berikutnya tentang al-mawadhi allati tusalla fihi, tempat pelaksanaan salat Id. Dalam kitab ini dikatakan yusannu an tusalla fis sahra kharijal bunyan, disunnahkan untuk melaksanakan salat Id itu fis sahra, di lapangan terbuka. Sahra itu lapangan terbuka, tempat terbuka. Kharijal bunyan, di luar kharijal bunyan, ya, di tempat di mana tempat itu tidak lagi ada pemukiman penduduk, ya. Nah, jadi itu sunnahnya, ya. Jadi tidak dilaksanakan di tengah-tengah keramaian penduduk, tetapi sunnahnya pelaksanaan sholat Id itu di tanah lapang, di tempat yang terbuka dan di luar dari jadi di daerah di mana tempat itu tidak ada lagi bangunan-bangunan yang banyak. Nah, itu sunnahnya, ya. Tapi sekarang
karena antara satu tempat dengan tempat yang lain sudah bertegatan, maka yang pas ya posisinya itu adalah di tempat yang terbuka, di tanah lapang. Nah, ya. Li hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abi Sa'id, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha beliau keluar melaksanakan kedua salat itu fil musalla, di tempat salat, namanya musalla. Musalla itu kalau istilah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih itu adalah tempat pelaksanaan salat Id, salat istisqa, salat minta hujan. Jadi namanya musalla al-Id. Ya, biasanya di satu kecamatan itu satu tempat namanya musalla al-Id, biasanya seperti itu. Nah, ya. Ya. Jadi memang sebenarnya tidak disunnahkan. Ada 3 peringkat ya dalam pelaksanaan sholat berjamaah di dalam Islam, dan orang yang mengikuti sholat berjamaah itu juga berperingkat. Sholat 5 waktu itu diperintahkan di masjid-masjid, di setiap daerah, di setiap kampung. Kalau kita bahkan di setiap kelurahan, bahkan di setiap di setiap masjid yang berada di kawasan tersebut itu sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Kemudian ada istilah jami'. Jami' itu tempat di mana khusus untuk pelaksanaan sholat Jumat. Jadi dalam tradisi keislaman sebenarnya tidak semua masjid itu melaksanakan sholat Jumat. Cukup masjid yang jami'. Kenapa? Karena momentumnya, pertemuannya bukan lagi pertemuan penduduk yang berada di satu tempat yang berdekatan, tapi momentumnya penduduk satu kelurahan atau satu kecamatan berkumpul di satu masjid. Nah, itu sholat Jumat. Kemudian meningkat lagi pada sholat Id. Sholat Id itu adalah lebih besar lagi, maka tidak lagi diperintahkan di masjid, tapi diperintahkan dilakukan di mana? Di lapangan, musalla namanya. Ya, musalla dalam istilah yang benar ya, bukan musalla dalam istilah Indonesia. Musalla dalam istilah Indonesia itu surau atau tempat sholat yang lebih kecil dari masjid, itu istilah kita. Tapi dalam kitab-kitab fikih atau istilah yang disebut dalam hadis, musalla itu tanah lapang yang luas. Nah, itu yang dipakai untuk sholat Id. Karena apa? Yang akan bertemu di tempat itu bukan hanya orang satu kampung, bukan hanya orang satu RT, tapi orang satu kampung. Ya. Atau mungkin kalau kita ya satu kecamatan. Harusnya seperti itu. Nah, disitulah akan nampak betul syiar Islam. Nah, sekarang kelihatannya tidak difahami dengan baik maksud dan pensyariatan salat Id itu. Ada masjid, ya, masjid kecil, bikin juga salat. Akhirnya apa esensi persatuan yang kita dapatkan? Kita tidak dapat. Saya ingat dulu waktu kita masih kecil, ya bapak yang sudah, kita dulu salat Idnya semuanya di Karebosi. Ingat enggak itu? Ingat tidak? Kita dulu salat Idnya semua di Karebosi. Betul-betul kita semua gembira. Apalagi kita masih anak-anak waktu itu ya. Luar biasa kegembiraan kita. Kaum muslimin tumpah ruah di lapangan Karebosi. Kita merindukan hal-hal yang seperti itu. Ya, tidak seperti sekarang. Ya. Setiap tempat-tempat kecil itu melaksanakan sholat Id. Sunnahnya tidak seperti itu. Ya. Makanya para pengurus masjid jangan ngotot ingin selalu bikin sholat Id. Alasannya sepele, celengan. Padahal esensinya bukan esensinya di situ. Ya. Esensi daripada sholat Id itu ada pada persatuan kaum
muslimin, syiar disitulah pada saat itu kita kita menunjukkan jumlah kita yang sebenarnya. Bisa dibayangkan kalau kaum muslimin semuanya, memang ya tidak realistis juga kalau ya di satu tempat aja umpamanya di Karebosi untuk ukuran sekarang, tapi setidak-tidaknya satu kecamatan ya satu saja. Satu saja. Tidak usah bikin terlalu banyak tempat pelaksanaan sholat id. Belum lagi tutup jalannya itu kalau sholat id. Akhirnya kita terhalang untuk melaksanakan sholat di tempat yang kita inginkan. Jadi para jamaah sekalian, tidak semua masjid seharusnya melaksanakan sholat, tidak semuanya. Cukup tempat-tempat tertentu saja, titik-titik, dan memang sunnahnya dilakukan di tempat terbuka. Apa kurangnya Masjid Nabawi itu? Apa kurangnya Masjid Nabawi? Bahkan sholat di Masjid Nabawi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan sholat sunnah di Masjid Nabawi itu berapa pahalanya? 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain. Tapi apakah sholat itu Rasulullah sholat di Masjid Nabawi? Tidak. Rasulullah tidak melakukan sholat di masjidnya sendiri, tidak. Beliau bahkan keluar. Ada namanya Masjid Gumamah. Meskipun posisinya sekarang itu dekat Masjid Nabawi juga. Masjid Gumamah. Tapi kenapa Masjid Gumamah? Itulah tempat sholatnya Rasulullah, tempat sholat idnya Rasulullah. Keluar itu, waktu itu Masjid Gumamah itu posisinya itu di luar perkampungan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Itu sudah dianggap di luar kota Madinah pada saat itu, meskipun jaraknya sekarang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Intinya Rasulullah keluar di tempat sholat, musalla namanya. Makanya di sini dikatakan wal qasdu min dzalik, tujuannya apa? Kenapa harus di sahara? Kenapa harus di tempat terbuka? Tujuannya wallahu alam idharu hadhihi syairah. Karena ingin menampakkan, tujuannya menampakkan syiar ini. Wa ibrazuha, sengaja kita harus nampakkan. Nah, boleh tidak pelaksanaannya di masjid? Masjid jami maksudnya, masjid yang besar. Sebagian para ulama bolehkan. Boleh dilakukan di masjid jami kalau ada uzur, seperti kalau terjadi hujan atau kondisi cuaca tidak memungkinkan, dikhawatirkan terjadi angin kencang dan seterusnya, baru boleh dilakukan di masjid. Tapi hukum asalnya pelaksanaannya itu disyariatkan untuk kita lakukan di lapangan. Nah, jadi ini hal yang harus kita mulai hidupkan lagi terkait dengan sholat id. Pertama, pelaksanaannya di lapangan. Saya secara pribadi sudah komitmen, kalau ada yang panggil saya soal khutbah id, kalau bukan di lapangan saya tidak akan iyakan. Sunnahnya kita, siapa lagi yang mau menghidupkan sunnah? Kita harus tunjukkan dan harus kita ajarkan. Kemudian memang harus tempatnya yang strategis. Harus tempatnya yang strategis. Kalau masjid-masjid kecil semuanya mau bikin sholat id, tidak ada syiar yang nampak. Nah, seperti itu para jamaah sekalian. Pembahasan yang keempat, waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan sholat id di sini dalam kitab ini dikatakan wa waqtuha ka sholatid duha. Waktu pelaksanaan sholat id itu seperti sholat duha. Ba'da irtifa'is syamsi qadra rumhin ila waqti zawal. Mulai pelaksanaannya setelah tingginya matahari itu setinggi tombak. Satu tombak. Ba'da irtifa'is syamsi qadra rumhin ila waqti zawal. Sampai kapan waktunya? Sampai tergelincirnya matahari, masuk waktu sholat duhur. Jadi itulah waktu persis sama dengan pelaksanaan waktu sholat duha.
Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams wa li'anna ma qabla irtifa'i syamsi waktu nahyin. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para khulafa, ya, khulafaur rasyidun setelah wafatnya Rasulullah itu melaksanakannya setelah matahari itu tinggi, ya, setelah matahari itu naik sekitar 1 tombak, ya, itu waktunya. Wali anna ma qabla irtifa'is syamsi waktu nahyin, karena memang sebelum itu adalah waktu dilarang di mana kita sholat, ya. Jadi nanti matahari sudah naik setinggi tombak baru dibolehkan untuk melaksanakan sholat Id. Nah, sampai kapan? Sampai masuknya waktu sholat duhur. Nah, itu waktu yang dibolehkan kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sekiranya terlambat informasi masuknya 1 Syawal atau masuknya yang agak bermasalah itu 1 Syawal. Kalau 10 Zulhijjah itu lebih mudah. Kenapa? Karena melihat hilalnya sudah beberapa hari sebelumnya kalau untuk Idul Adha, tapi yang Idul Fitri ini 1 Syawal. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Informasinya nanti siang hari, ya, nanti siang hari, maka tidak bisa lagi dilakukan sholat Id pada hari itu. Jadi Rasulullah memerintahkan kaum muslimin pada hari itu untuk membatalkan puasanya. Jadi tidak boleh lagi berpuasa pada hari itu, tapi sholat Idnya dilakukan pada saat itu tidak. Rasulullah, besok kita melaksanakan sholat Id, karena waktunya sudah lewat. Yaitu kalau informasi tentang terlihatnya bulan itu terlambat, sehingga informasi yang sampai, ya, nanti datangnya, ya, setelah waktu pelaksanaan sholat Id, maka tidak boleh lagi dilakukan pada waktu yang bukan pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, kemudian wa yusannu ta'jilul adha ila awwali waqtiha, disunnahkan untuk menyegerakan salat Idul Adha. Jadi kalau salat Idul Adha, ya, segera kita lakukan setelah naik matahari, langsung dilaksanakan salat Idul Adha. Adapun salat Idul Fitri disunnahkan untuk takhir, diperlambat sedikit, ya, dari waktu awal. Ya. Ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada Idul Adha ada ibadah yang disyariatkan untuk segera kita lakukan setelah sholat Id, yaitu menyembelih, dzabhu al-adhahi. Adapun pada Idul Fitri, kenapa disunnahkan untuk diakhirkan? Untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum membayar zakat fitrah atau zakatul fitr. Zakat fitri, ya, zakatul fitr, ya, sama dengan Idul Fitri, zakatul fitr, ya, zakat yang menunjukkan bahwa setelah itu kita tidak lagi berpuasa. Ya, sama Idul Fitri, ya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang waktu pelaksanaan salat Id. Pembahasan yang kelima, tata cara pelaksanaan salat Id, ya. Di sini dalam kitab ini dikatakan salat Id ini rak'atani, 2 rakaat qabla al-khutbati, sebelum khutbah. Ini yang membedakan antara salat Id dan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat 2 rakaat. Nah, terbalik, berbeda dengan salat Id. Salat Id itu
ya, kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian setelah itu disyariatkan untuk khutbah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, salatul fitri wal adha raka'atan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha masing-masing 2 rakaat. Tamam ghairu qasrin, dilaksanakan secara sempurna dan bukan dikasar. Maksudnya bukan dikasar, 2 rakaatnya itu bukan kasar karena memang sempurna 2 rakaat, ya. Ala lisani nabiyyikum, hal ini disampaikan langsung dari lisan nabi kalian. Waqad khaba man iftara, sungguh celaka orang yang berdusta, ya. Sungguh celaka orang yang mendustakan hal itu, ya. Kemudian tata caranya adalah yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftah wa qabla ta'awud sittan. Jadi tata caranya kita bertakbir, ya, pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang pertama, kita diperintahkan untuk bertakbir setelah kita takbiratul ihram, setelah kita membaca doa iftitah, dan sebelum kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, jadi kita baca apa dulu? Kita takbir dulu, kemudian setelah itu kita baca doa iftitah. Tapi sebelum baca ta'awud, kita disunnahkan bertakbir berapa kali? Sittan, 6 kali. Jadi bersama dengan takbiratul ihram berapa? 7. Bersama dengan takbiratul ihram di rakaat yang pertama berapa takbirnya? 7 kali. Wa fi tsaniyati qabla al-qira'ati khamsan. Adapun pada rakaat yang kedua, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, itu disunnahkan untuk bertakbir berapa kali? 5 kali. Khamsan gaira takbiratil qiyam. Tapi takbir perpindahan dari rakaat pertama rakaat kedua itu tidak dihitung, ya. Jadi kalau sama itu jadi 6 juga, ya. Tapi karena itu tidak dihitung, nanti setelah kita berdiri kita bertakbir 5 kali, ya. Berdasarkan hadis Aisyah marfu'an, ya, berdasarkan hadis Aisyah marfu'an yang dirafa', ya, atau disampaikan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri wal adha, takbir pada Idul Fitri dan Idul Adha, fil ula sab'u takbirat, pada rakaat pertama 7 takbir. 7 takbir termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan takbiratul ihram itu tidak masuk. Jadi kalau dia tidak masuk, berarti berapa kali kita takbir di rakaat pertama? 8. Sebagian mengatakan seperti itu. Ya. Wa fi tsaniyati 5 takbiratin siwa takbiratai ar-ruku. Ya. Ya, siwa takbiratai ar-ruku. Ya, dan pada rakaat yang kedua 5 takbir, dan tidak termasuk di dalamnya 2 takbir kita untuk ruku. Jadi takbir kita dari berdiri ke ruku itu tidak dihitung, ya. Jadi yang rakaat pertama 7, rakaat yang ke berapa? Yang kedua itu 5 kali selain takbir perpindahan. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Pada setiap kali kita bertakbir, kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ya, jadi setiap kita Allahu Akbar itu angkat tangan. Allahu Akbar, angkat tangan lagi, ya. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya itu senantiasa mengangkat tangannya pada setiap kali bertakbir, ya. Pada setiap kali bertakbir. Kemudian setelah berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Ini bagi imam ya. Summa yaqra'u ba'dal isti'adzati jahran bighairi khilaf, ya. Membaca surah Al-Fatihah dengan dijahar, dikeraskan suara, bighairi khilaf. Ya, wa yaqra'ul Fatihah, ya. Kemudian setelah itu pada rakaat yang pertama wa fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Setelah membaca surah Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua disunnahkan untuk membaca surah Al-Ghashiyah. Berdasarkan hadis Samurah, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua wa hal ataka haditsul ghashiyah. Apakah itu saja bacaan Rasulullah pada salat Id? Tidak. Wa sahha anhu, dan juga telah sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqra'u fil ula biqaf wal Qur'anil Majid. Rasulullah membaca pada rakaat yang pertama itu surah Qaf, ya, surah Qaf. Kemudian pada rakaat yang kedua Rasulullah membaca surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqa al-qamar, ya. Nah, maka ini diantara sunnah bacaan yang dibaca pada saat kita melaksanakan sholat Id, ya. Dan tentunya sunnahnya itu dilakukan secara selang-seling, tergantung dan melihat kondisi orang-orang yang sholat, ya. Kemudian pembahasan yang keenam, ya, khutbah, ya. Khutbah sholat Id itu dilakukan setelah sholat, ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar itu masing-masing melaksanakan sholat Id itu, ya, sebelum khutbah. Jadi sholat Id dulu baru khutbah. Kenapa muncul ini? Karena ada pada saat itu ada seorang khalifah kaum muslimin itu ingin mengganti itu. Jadi mereka ingin melaksanakan pada saat itu ingin diganti supaya orang tetap berkumpul, ya, tidak pulang, ya. Maka, ya, khalifah ini berijtihad untuk mendahulukan khutbah baru sholat Id, seperti hari Jumat. Nah, ya, maka ditegur oleh sahabat bahwa tuntunan Nabi tidak seperti itu, ya. Tuntunan Nabi meskipun maksudnya baik, tapi maksud yang baik itu tidak cukup, harus sesuai dengan tuntunan. Jadi tuntunannya Nabi sholat dulu baru khutbah. Dan memang hukum asalnya khutbah Id itu tidak wajib untuk didengarkan. Maksudnya tidak sama dengan khutbah Jumat. Ya, jadi umpamanya ada orang yang sudah sholat Id kemudian ingin segera pulang, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah meninggalkan khutbah meskipun sunnahnya kita mendengarkan khutbah. Saya kira ini para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Masih ada dua pembahasan yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama, apakah kalau kita sudah lewat waktu sholat Id, orang sudah sholat kemudian kita datang terlambat, apakah boleh diqadha, diganti sholat Id itu, ya? Sudah lewat waktunya buat kita, orang sudah selesai sholat, kita baru datang terlambat, boleh tidak diqadha? Atau tidak ada lagi qadha untuk sholat Id, ya, sudah lewat waktunya, kesempatannya sudah selesai, maka tidak ada lagi qadha,
ya untuk sholat Id. Nah ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian sunnah-sunnah yang diperintahkan untuk kita lakukan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada pertanyaan, hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapangannya dipakai lapangannya. Ya. Iya. Iya. Ya, seperti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi melaksanakan sholat itu di lapangan, bukan di masjid yang ada lapangannya. Ya, di lapangan. Dan memang sengaja keluar. Nanti kita akan jelaskan di antara hikmahnya ya. Kenapa harus keluar? Ya tidak berada di tempat di mana berada di kampung itu, kita keluar. Ya. Nah, ini kan bagian daripada syiar, Ada tujuan-tujuan, maksud-maksud khusus, ya, daripada syiar itu. Nah, maka sunnahnya memang di lapangan. Kalau ada lapangan yang luas, kecuali di kampung itu tidak ada lagi tempat kecuali di masjid itu dan lapangannya, maka ya tidak ada alternatif tentunya. Ya, tidak ada alternatif tentunya. Terus Ustaz, kalau misalnya Iya. Iya. Iya, setelah itu memang seperti di Mekah dan di Madinah, pelaksanaan sholat Id itu memang hanya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena memang itulah tempat yang paling besar yang bisa menampung semuanya. Ya, selain tentunya ada keutamaan khusus sholat di tempat itu. Itu pun kadang ya full. Ya, dan tidak ada tempat yang lebih besar ya dengan fasilitas yang cukup ya untuk kaum muslimin kecuali di dua tempat itu. Ya, maka setelah itu memang setelah perluasan maka dilakukan di Masjid Nabawi. Nah, itulah yang diambil pendapatnya oleh sebagian para ulama, ya, ulama yang mengatakan kalau ada masjid yang luas di satu kampung, masjid jami ya, masjid yang luas bisa menampung seluruh penduduk kampung itu, maka sebaiknya sholat Id itu dilakukan di masjid itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kalau ada, bukan di masjid kecil. Bukan di masjid kecil. Jadi salah kaprah sebenarnya yang mengatakan masjid kecil. Yang dimaksud di situ oleh para ulama masjid jami minimal. Ya, yang bisa menghimpun semua kaum muslimin yang ada di tempat itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. banyak bahwa syarat berkaitan dengan katanya kalau kita Iya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu antara hari Id dengan hari Jumat, maka ya pelaksanaan bagi kaum muslimin salat Jumat itu tidak lagi menjadi wajib. Ya. Tidak lagi menjadi wajib pada jadi Rasulullah SAW itu membolehkan bagi orang yang sudah, tapi syaratnya yang sudah menghadiri sholat Id.
bukan ketiduran sholat id tidak pergi juga sholat Jumat. Nah, itu salah itu, ya. Kenapa? Karena ya tidak ada dua sholat id pada satu hari, ya. Karena sholat Jumat itu dianggap seperti sholat id, maka tidak ada dua sholat id pada satu hari, kecuali bagi khatib atau imam yang akan berkhutbah, wajib hukumnya dia tetap datang. Kata Rasulullah, wa inni mujmi'un, adapun saya, kata Rasulullah, maka saya tetap akan pergi sholat Jumat. Alasannya kata para ulama, karena pada saat itu Rasulullah yang imam dan sekaligus khatib. Kan tidak mungkin ada sholat Jumat kalau tidak ada khatib. Maka yang khatib bertugas tidak boleh dikatakan, saya sudah sholat id tadi, maka saya tidak wajib datang. Tidak, Anda ditunggu oleh jamaah. Ya, bisa saja ada orang yang tetap ingin melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat, ya, bagi orang yang sudah sholat id itu hukumnya tidak lagi menjadi wajib, ya, tidak lagi menjadi wajib. Ya, wallahu a'lam. Ya, iya, diganti sholat duhur, bukan berarti tidak sholat lagi, ya. Jadi diganti sholat duhur. Jadi kita sholat duhur, ya, sholat duhur. Kalau masjidnya masjid kecil, boleh masjid itu, ya, tidak dipakai sholat Jumat, bisa di masjid itu kita sholat duhur, ya, bisa sholat duhur, ya, ya, itu pertanyaannya, ya, silakan. Maksudnya sholat apa ini? Sholat id, imam di mana? Di atas masjid, di lantai 2 maksudnya? Iya. Imamnya yang tidak sunnah, makmum yang sunnah. Kalau sah sholatnya, insya Allah semuanya sah, ya, semuanya sah. Dan makmum yang mengikuti juga sah, selama orang yang safnya itu bersambung. Bersambung maksudnya tidak terputus antara orang yang di dalam dan orang yang di luar. Orang yang di luar tetap bisa mengikuti sholatnya orang yang berada di dalam. Itu maksudnya bersambung, bukan bersambung harus sambung terus, tidak. Maksudnya kita bisa melihat orang yang di dalam masjid itu sholatnya bagaimana. Nah, itu maksudnya. Ya, maka sah, dia ada masalah, ya. Ya, tergantung kondisinya, karena sebagian para ulama pun membolehkan sholat id itu di masjid jami'. Kalau seperti Al-Markaz cocok, memang besar, ya. Tapi seperti musola, ya, termasuk masjid kita ini, kalau ya tidak ada uzur sebenarnya, ya sebaiknya tidak melaksanakan sholat id, ya. Nah, ya, masih ada lagi? Masya Allah, saya kira sudah selesai. Ya, silakan. Iya, iya, iya. Ya, oke. Ya, tentunya, ya, ini para jamaah sekalian, ini bagusnya memang, ya, ini salah satu hal yang kurang di antara kita, ya, satu tradisi atau satu kebaikan yang kita tidak jaga. Memang seharusnya tempat-tempat pelaksanaan sholat id itu memang harus dijaga, ya. Jadi seperti yang saya lihat, seperti di Saudi Arabia, setiap kecamatan itu ada namanya musallal id. Musallal id itu sudah dipagari, besar sekali musallal id. Di situ dipakai sholat id. Kalau tiba waktunya sholat istisqa, sholat minta hujan, di situ. Dan tempatnya dijaga betul, dijaga. Jadi tidak bisa hewan juga masuk di situ.
Nah, masalahnya begini, sebenarnya panitia sholat Id kalau memang sudah menetapkan lapangan, ya dibersihkanlah. Iya, jangan dibiarkan seperti ya ini kan juga tempat kita ini lembab, basah ya. Orang biasa kalau kita ke lapangan tapi akhirnya apa? Basah, tidak kondusif. Nah, ini juga kesalahan sebenarnya. Ya, makanya orang lebih pilih untuk sholat di masjid. Iya, jadi bukan gara-gara tempatnya, cuma karena ya kita tidak menjaga tempat itu. Apakah gara-gara itu tidak sunnah? Ya tetap sunnah. Yang penting tempatnya juga memang harus kondusif, dijaga dengan sebaik-baiknya. Oke. Ya, terakhir. Yang tidak boleh itu berpecah belah. Sedih rasanya kalau sholat Id itu harus dua kali ya. Terlepas ya dari metodologi penetapannya. Ya cuma sedih aja terus kalau sholat Id itu. Yang menjadi masalah ada sekelompok orang sekarang tidak mau sholat Id. Kenapa? Dia bilang bapak saya hari ini, ibu saya besok. Untuk menghormati keduanya saya tidak usah sholat. Lebih salah lagi. Jadi mazhab yang ketiga dia bilang daripada ibu saya dan saya tidak boleh saya berpihak kepada salah satunya, maka lebih baik saya tidak sholat Id. Itu kan lebih fatal lagi. Itu gara-gara munculnya fenomena yang seperti ini. Maka kalau dari sisi kebolehan, ya namanya sholat ya boleh di mana saja kita mau sholat dan bisa cuma bukan persoalannya di situ, esensinya bukan di situ. Boleh ndak sholat Id itu 2 kali dalam satu wilayah? Itu yang masalahnya, ya. Itu masalahnya. Nah, ini masalahnya kita di negara kita dipelihara perbedaan yang seharusnya tidak boleh kita. Apakah tidak ada perbedaan? Boleh berbeda, tapi ada perbedaan yang bisa kita kompromikan. Apa salahnya kalau dikatakan bahwa hari ini kita sholat Id, ya, tapi dia tidak lakukan untuk menjaga kebersamaan, dia tunda sampai besok, boleh nggak itu? Boleh, tidak ada masalah. Ya, silahkan Anda tidak puasa pada hari itu, tapi sholatnya bersama-sama dengan kaum muslimin supaya syiarnya lebih terasa. Ya, syiarnya lebih terasa. Ya, ini yang masalahnya perpecahannya itu sampai dalam satu keluarga, bayangkan. Ya, suaminya hari ini, istrinya besok, ya anaknya memilih mazhab yang ketiga. Itu kan fatal namanya. Dan Islam saya kira tidak datang dengan tujuan itu. Kalau ada syariat Islam yang membolehkan perpecahan model seperti ini, saya yakin-yakinnya Islam tidak datang untuk mengakomodir perpecahan yang seperti ini. Ada perbedaan yang diakomodir, tapi ada perbedaan yang tidak diakomodir dalam agama kita. Jadi bukan masalah boleh dan tidaknya. Ya, esensi daripada masalah itu sebenarnya yang tidak boleh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki
agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan musakti yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.